Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rio Akbar Ilham dari kelas 11 IPS 5. Saya akan menjelaskan materi sistem peredaran darah. Langsung saja ke materinya. Yang pertama, di sini ada PPT bab 4 sistem peredaran darah. Lanjut, komponen sistem peredaran darah. Yang bakal pertama saya jelaskan yaitu adalah darah. Kedua, pembuluh darah, dan yang terakhir jantung. Pertama, darah. Darah merupakan cairan yang terdapat dalam pembuluh darah dan sebagai bagian tubuh yang sangat penting. Komposisinya meliputi 55% plasma darah dan 45% sel-sel darah. Di sini ada fungsi utama darah: mengangkut oksigen ke jaringan seluruh tubuh, mengangkut sari-sari makanan atau nutrien ke seluruh tubuh, mengangkut sisa-sisa metabolisme, misalnya karbon dioksida, urea, dan asam laktat ke alat ekskresi, mengedarkan hormon hasil sekresi dari kelenjar hormon ke tempat yang membutuhkannya. Darah juga berfungsi melawan bibit penyakit, mengatur pH tubuh, suhu tubuh, melakukan mekanisme pembekuan darah. Lanjut, plasma darah. Plasma darah adalah cairan berwarna kekuningan yang bertugas membawa sel darah. Plasma darah tersusun atas albumin, globumin, dan fibrinogen. Di sini plasma darah berguna dalam pengaturan tekanan osmosis darah, bertugas membawa sari-sari makanan, sisa metabolisme, hasil sekresi, dan beberapa gas. Mengandung sekitar 92% air, protein, senyawa organik, dan lainnya. Terdapat garam anorganik, terutama NaCl atau garam ya. Protein yang larut dalam darah terdiri atas albumin, globulin, dan protein pembentuk darah. Lanjut, sel-sel darah. Ada 3 macam sel darah, yaitu sel darah merah atau entrosit, sel darah putih, leukosit, keping-keping darah atau trombosit. Lanjut, seperti ini gambarnya, dia bulat. Lanjut lagi. Yang pertama, entrosit atau sel darah merah. Entrosit atau sel darah merah merupakan salah satu sel yang mengalir dalam tubuh manusia. Rata-rata jumlah eritrosit dalam setiap 1 mm adalah 5 miliar keping sel darah merah. Di sini eritrosit, ciri dan fungsi. Eritrosit mamalia tidak merinti sehingga tidak memiliki DNA berbentuk bikonkaf. Warna entrosit bergantung pada hemoglobin. Kadar hemoglobin dalam hemoglobin darah bervariasi, tergantung pada jenis kelamin dan umur seseorang. Eritrosit juga mengkatalisis reaksi antara karbon dioksida atau CO2 dan air. Jumlah eritrosit bervariasi, tergantung jenis kelamin, usia, dan ketinggian tempat tinggal seseorang. Jadi ketinggian tempat seseorang itu berpengaruh terhadap banyak rendahnya eritrosit. Oke, lanjut. Pembentukan eritrosit disebut juga eritropoiesis. Beberapa minggu pertama embrio dalam kandungan, eritrosit dihasilkan dalam kantung kuning telur. Beberapa bulan kemudian pembentukan eritrosit terjadi di hati limfa, kelenjar limfa. Sesudah bayi lahir, eritrosit dibentuk oleh sumsum tulang. Di usia 20 tahun, sumsum bagian proksimal tulang panjang sudah tidak menghasilkan eritrosit. Eritrosit dihasilkan dalam sumsum tulang membranosa. Jadi sel-sel tulang Jadi sel darah ini, keping darah atau eritrosit ini dihasilkan dalam sumsum tulang atau tulang punggung. Lanjut. Sel yang dapat membentuk eritrosit adalah hemositoblas atau sel batang mieloid yang mampu berkembang menjadi berbagai jenis sel darah bersifat pluripoten. Sel ini terdapat di sumsum tulang dan akan membentuk berbagai jenis leukosit, entrosit, dan megakariosit, pembentuk keping darah. Eritrosit tua dimusnahkan di organ limpa
atau lien dan di hati. Lanjut. Diferensiasi sel-sel darah. Seperti ini gambar-gambarnya. Ini sel-sel induk berubah menjadi eritrosit, basofil, trombosit, monosit, neutrofil, eosinofil. Nah, dari sini ke kiri sel induk limfoid berubah jadi sel B dan sel T atau limfosit. Leukosit atau sel darah. Leukosit merupakan sel darah putih yang diproduksi oleh jaringan hemopoietik untuk sistem pertahanan tubuh terhadap infeksi. Oke, di sini leukosit sel darah putih 6 jenis leukosit, yaitu neutrofil, eosinofil, basofil, monosit, limfosit, dan sel plasma. Neutrofil, eosinofil, dan basofil disebut granulosit. Limfosil dan monosit disebut agranulosit. Sebagian dibentuk dalam sumsum tulang, granulosit, monosit, dan limfosit. Bagian dalam jaringan limfa, limfosit, dan sel-sel plasma. Bahan yang diperlukan untuk membentuk leukosit adalah vitamin dan asam amino. Manfaat leukosit adalah untuk membantu pertahanan tubuh terhadap infeksi yang masuk. Jadi leukosit ini semacam pelindung tubuh dari bakteri yang masuk dalam tubuh. Oke, lanjut. Keping-keping darah atau trombosit. Fungsi utamanya adalah sebagai sistem pertahanan. Trombosit adalah keping darah terkecil dari sel darah yang normalnya 150.000 sampai 450.000 keping mikroliter darah. Fungsinya melacak kemudian melawan mikroorganisme atau molekul asing penyebab sakit atau infeksi. Leukosit mempunyai kemampuan fagositis dan diapedesis. Fagositis yaitu kemampuan memakan benda asing, dan diapedesis kemampuan menembus pori-pori dan membran kapiler. Oke, lanjut. Nih, ini mekanisme pengumpulan darah seperti ini. Lanjut. Penggolongan darah. Penggolongan darah pada pengelompokan ini didasarkan pada kandungan aglutinogen pada sel darah merah dan aglutinin pada plasma darah. Aglutinogen adalah antigen dalam enterosit yang membuat sel peka terhadap aglutinasi. Aglutinin adalah substansi yang menyebabkan aglutinasi sel. Lanjut. Golongan darah sistem A, B, dan ABO. Golongan darah dengan unsur aglutinogen dan aglutinin. Golongan darah pada manusia digolongkan menjadi 4, yaitu golongan A, B, O, dan AB. Gambarnya seperti ini. Lanjut. Golongan darah sistem Reus. Oke, Resus. Reus merupakan suatu antigen yang dimiliki manusia. Darah manusia digolongkan menjadi 2, yaitu Reus positif dan Reus negatif. Didasarkan pada golongan darah sistem Reus. Didasarkan atas ada tidaknya aglutinogen Reus RH yang disebut juga faktor Reus. Seseorang yang memiliki faktor RH di dalam darahnya disebut golongan RH+. Sedangkan orang yang tidak memiliki faktor RH dalam darah merahnya disebut bergolongan RH negatif. Lanjut. Seperti ini gambar Reus. Oke, lanjut. Transfusi darah. Ini transfusi darah yang O bisa untuk seluruh golongan darah, sedangkan AB hanya sebagian. Ayo lanjut. Golongan darah O dapat memberikan darahnya ke semua golongan darah sehingga disebut donor universal. Golongan darah AB disebut resipien universal karena dapat menerima darah dari semua golongan darah. Begitu. Struktur pembuluh darah.
gambaran seperti ini. Lapisan dalam endothelium, lapisan subkalium, lapisan tengah, lapisan luar, lumen arteri, lumen vena, pembuluh kapiler di sini. Lanjut. Pembuluh nadi arteri. Dari ini loh. Pembuluh darah adalah jalur bagi darah yang mengalir dari jantung menuju ke jaringan tubuh dan sebaliknya. Di sini ada pembuluh nadi arteri. Pembuluh nadi arteri adalah pembuluh yang meninggalkan atau keluar dari jantung dan umumnya membawa darah dari jantung dan umumnya mengandung banyak oksigen. Jadi pembuluh nadi ini merupakan pembuluh yang membawa darah dari jantung untuk menyebarkan oksigen ke seluruh tubuh. Pembuluh ini tebal, elastis, dan memiliki sebuah katup valvula semilunaris terletak di dekat permukaan sehingga dapat dirasakan denyutnya. Lanjut. Pembuluh nadi tersusun atas 3 lapisan jaringan. Lapisan luar berupa jaringan ikat yang kuat dan elastis. Lapisan tengah berupa otot polos yang berkontraksi secara tak sadar. Lapisan dalam berupa jaringan endothelium yang melindungi jaringan di dalamnya. Lanjut. Pembuluh nadi besar atau aorta. Aorta adalah pembuluh yang dilewati darah dari bilik kiri jantung menuju ke seluruh tubuh. Aorta bercabang-cabang dan disebut pembuluh nadi arteri. Arteri bercabang-cabang disebut arteriola. Arteriola bercabang halus disebut kapiler. Dan di sini kapiler merupakan pembuluh yang menghubungkan ujung-ujung pembuluh nadi terkecil dengan ujung pembuluh balik. Kapiler tersusun oleh satu lapis jaringan endothelium. Kapiler-kapiler akan saling bertautan dan berhubungan dengan kapiler vena yang dinamakan venula. Lanjut. Pembuluh nadi paru-paru, arteri pulmonalis, adalah pembuluh yang dilewati darah dan bilik kanan menuju paru-paru pulmo. Banyak mengandung karbon dioksida atau CO2 yang akan dilepaskan ke paru-paru. Di dalam paru-paru, darah melepaskan karbon dioksida dan mengikat oksigen. Dari kapiler di paru-paru, darah akan menuju ke venula, kemudian ke vena pulmonalis, dan kemudian ke jantung. Lanjut. Pembuluh balik atau vena. Pembuluh yang membawa darah kembali ke jantung merupakan yang mengandung karbon dioksida. Dinding pembuluh lebih tipis dan tidak elastis. Di sepanjang pembuluh balik terdapat katup. Lanjut. Pembuluh balik yang masuk ke jantung, vena cava. Vena cava bercabang-cabang menjadi vena. Vena bercabang-cabang menjadi kapiler vena yang disebut venula. Ada 2 macam vena cava. Yang pertama, vena cava superior yang mengandung CO2 dari bagian atas tubuh ke serambi jantung kanan. Yang kedua, vena inferior yang mengandung CO2 dari bagian tubuh lainnya dan anggota badan bawah ke tubuh ke serambi kanan jantung. Jadi sama-sama mengandung CO2 untuk dibawa ke jantung, dilanjutkan ke paru-paru untuk menukar oksigen. Kedua, vena pulmonalis membawa darah yang mengandung O2 dari paru-paru ke serambi kiri jantung. Lanjut. Jantung. Nah, di sini jantung gambarnya. Di sana ada aorta, ada vena cava superior, arteri pulmonalis kanan, vena pulmonalis kanan, serambi kanan, arteri koroner kanan, vena cava inferior, bilik kanan, bilik kiri, arteri koroner kiri, serambi kiri, vena pulmonalis kiri, arteri pulmonalis kiri. Oke.
Ada banyak ya. Lanjut. Ayo lanjut lagi. Mempunyai 4 ruang yang terbagi sempurna dan terbungkus oleh perikardia. Jantung terdiri dari 4 ruang, yakni 2 serambi atrium dan 2 bilik ventrikel. Serambi juga dapat berfungsi sebagai pompa yang lemah. Bilik memberi tenaga yang mendorong darah ke paru-paru dan sistem sirkulasi tubuh. Jantung dipengaruhi oleh saraf simpatetik dan parasimpatetik nervus vagus. Di antara serambi dan bilik jantung terdapat katup atrioventrikuler atau valvula bicuspidalis. Lanjut. Cara kerja otot jantung. Otot-otot jantung bekerja dengan sendirinya, berkontraksi tanpa kita sadari. Mau itu kita tidur, makan, atau beraktivitas seperti lainnya, kita tidak bisa menyadarinya karena dia berkontraksi sendiri tanpa menurut kehendak kita. Manusia normal biasanya jantung berkontraksi 72 kali setiap menit dan memompa darah 60 cm kubik. Siklus jantung terdiri dari periode relaksasi yang dinamakan diastol, periode kontraksi dinamakan sistol. Oke. Umumnya orang dewasa dengan kondisi sehat memiliki tekanan darah normal sekitar 90/60 mm hidragirum hingga 120/80 mm hidragirum. Di sini ada yang namanya diastol dan sistol. Saya akan menjelaskan diastol itu. Diastol adalah tekanan darah saat jantung beristirahat di antara detakan. Jadi tadi yang saya sebutkan 90/60, yang diastol itu 60 mm. Sedangkan yang sistol adalah tekanan darah saat jantung berdetak dan memompa darah. Jadi itu yang tadi kalau saya bilang tadi 90/60, maka dia adalah yang 90 mm-nya. Oke? Terima kasih dari saya, cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.